sehingga kita bisa hadir di masjid rumah ibadah yang mulia ini. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan, tangan yang kita ayunkan dinilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita kirimkan pada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini pengajian yang akan ambo sampaikan ambo beri judul waktu. Waktu adalah sesuatu yang ajaib. Waktu itu tidak nampak oleh mata, tapi dia bisa merubah segalanya. Karena waktu itu selalu berjalan, maka terjadilah perubahan demi perubahan. Ambo lahir tahun 1975, kece sama ambo dulu. Tahun 1975 itu ambo lahir panjang ambo cuma sampai 25 cm. Kini lah 152. Apa yang merubahnya tuh? Waktu berjalan, waktu berubah. Tahun 1975 lahir, kemudian tumbuh menjadi bayi balita, kemudian umur 5 tahun lah masuk TK. Tahun 1980 mulai TK. Kemudian 81 lah SD, 87 tamat SD. Tahun 90 lah tamat ke Sanamia. Kemudian 93 tamat Iman. 97 lah tamat lo Yeyen lah gadi-gadang. 99 kemudian lah menikah. Tahun 2000 lah punya anak. 2002 lahir anak kedua. 2007 lahir anak ketiga. Pikir rasanya patang ambo main dori baru kini latih maksudnya. Patang ambo-ambonya main kaca itu. Kini aduh seputih abah. Lagai kiranya. Ketika bapak dak bacalik-calik aduh sekarinyo iba. Apa yang merubah kok waktu nak merubah. Waktu berjalannya taruh awak berubah. Waktu dapat merubah segalanya. Ada kesedihan di hati ambo. Sekali setahun ambo mengaji di Siko. Beberapa jamaah yang biasanya aduh, kini tidak ada. Biasanya ambo beri tibo, susi lai tibo sana ngati ete. Lah aduh ete itu lagi ni. Nih lai coba sebuah jamaah, tak dua mak tu lagi. Bako berubah, waktu berjalan terus. Waktu mengubah segalanya. Orang yang semula ada kemudian menjadi tiada. Awak pun bentuk itu gini. Awak yang ada kini puasa bisa tahu. Entah bila-bila waktu awak berubah dari ada menjadi tiada. Nanjale waktu berjalan terus. Waktu adalah sesuatu yang penting. Manusia yang berakal sempurna dia paham betul bahwa waktu itu adalah sangat penting. Karena sangat pentingnya waktu, makanya Allah sering bersumpah di dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asr, demi waktu. Innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Siapa manusia yang merugi? Nanda pandai menggunakan waktu, nan bermain-main dengan waktu yang berjalan. Waktu terus berjalan, isilah. Kalau tidak diisi, awak akan menjadi orang yang merugi. Siapa manusia yang tidak merugi? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Karajo itu nan saleh-saleh saja yang bermanfaat saja. Bermanfaat untuk diri, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk orang banyak. Lai beramal saleh wak namanya tu. Tu tidak merugi wak tu.
Sudah tuh siapa? Watawasau bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran. Watawasau bis sabr, dan saling menasihati dengan kesabaran. Saling menasihati. Yang pandai menasihati orang, kalau sekali-sekali dinasihati orang terima, oh iya kurang ambung memang risiko. Awak kadang-kadang kan tinggi hati, menasihati, pandai dinasihati, oh orang lo yang dinasihati. Padahal dalam surat Al-Asr awak disuruh saling menasihati. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, menurut Ibnu Qayyim, manusia yang benar-benar manusia adalah orang-orang yang bisa mengisi waktu dengan ketaatan, yang melakukan yang elok-elok saja, yang bernilai pahala di sisi Allah. Itulah manusia yang benar-benar manusia. Sebaliknya, manusia yang banyak karajonya nandak bermanfaat, itu bukan manusia sebenar-benar manusia, melainkan dia itu sebenarnya hewan ternak. Sama aja tarana kalau waktu banyak dibuang-buang untuk sesuatu yang tidak bernilai amal soleh. Allah juga telah menegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh-sungguh kelak akan kami campakkan, kami lemparkan sebagian besar manusia dan jin ke dalam neraka jahanam. Baanya sipai orang nangka dicampaan ke dalam neraka jahanam tuh. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mereka pakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak mereka gunakan untuk melihat kebesaran Allah. Walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak mereka gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih hina daripada itu, kata Allah. Siapakah mereka? Wa ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai, yang sering membuang-buang waktu. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, modal saya di atas dunia ini cuma satu, waktu. Apabila sudah habis waktu saya di atas dunia, maka habislah kesempatan saya untuk memperoleh laba yang sebesar-besar. Waktuku kalau tiba di Urang Manggale modal. Kelolalah modalku sebanyak-banyaknya supaya galih wak balabo. Gunakanlah waktuku saya elok-eloknya untuk beribadah kepada Allah, supaya nanti di akhirat awak menjadi orang nan balabo. Jangan sampai menjadi manusia yang merugi. Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, banyak manusia yang menyia-nyiakan waktu, banyak manusia yang melalaikan waktu. Tahu-tahu waktunya sudah habis, tahu-tahu malaikat maut sudah menjemputnya, padahal dia belum beramal apa-apa, padahal dia belum berbekal apa-apa. Alangkah celakanya manusia seperti itu. Apa sebabnya manusia tidak pandai menggunakan waktu? Ada 3 sebabnya. Yang pertama, manusia itu tidak tahu tujuan hidup manusia. Dia tidak tahu tujuan hidupnya, kata dunia kok. Makanya main-main kata dunia, keceknya kata dunia kok. Bahura-hura saja, basanang-sanang saja. Allah dengan sinis menanyakan kepada kita dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu itu main-main tanpa tujuan? Wa annakum
semua berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kehidupan kita di dunia, apa saja yang akan kita lakukan di dunia, nanti di akhirat akan diperhitungkan di hadapan Allah di yaumil mizan. Ditimbang nanti elok jebul waktu. Itu yang kanak-kanak. Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, jangan buang-buang waktu dengan percuma. Orang yang sering buang-buang waktu, menggunakan waktunya untuk bermain-main, bersenang-senang di atas dunia, maka hatinya akan menjadi keras. Hati kalau sudah keras, susah dimasuki kebenaran. Tak masuk lagi kebenaran kok kalau wak main-main di waktu. Wak jarang ingat Allah, jarang melakukan kebaikan, hati kok kare. Baratui kali mana didanga pengajian, sama saja indah masuk di suok, keluar di kida. Masih lumayan. Ada yang lebih kare hatinya pada itu, masuk di suok, malantun di suok. Aku hilang parah. Kaji mususi tak kau disuruh antara jalin tahan. Judulnya kok ndak tuh tahan. Iko masuk di suok, kedua di suok. Fokuslah pada tujuan hidup kita. Kita berharap tujuan hidup terakhir kita adalah keridhaan Allah. Kemudian selanjutnya nikmat surga akan menanti, insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, makanya manusia tidak tahu dengan nilai waktu. Dia bodoh terhadap nilai waktu. Dia tidak tahunya arti kehadirannya ke dunia kok. Yo, ambo dari bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, mulai buat urusan tali mati mah. Itu saja yang tahu, tapi tidak ngisi waktu tadi. Itu bodoh terhadap nilai waktu. Ada orang naik kapal laut. Kalau melintas itu dari Jawa ke Sumatera atau dari Sumatera ke Jawa, kan ada orang naik kapal. Orang-orang yang pintar dengan nilai waktu, di antara ibu-ibu apa-apa tuh yang tantu dia nilai waktu, dia biaknya Al-Quran mengaji. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mendong mengaji. Dia tahu dengan nilai waktu. Ada pula seseorang yang suka membaca buku. Di sudut sini orang mau tahu tanya nih yang serius. Dia apa? Dia tahu dengan nilai waktu daripada mau tahu tak panjang kian kemari ke dia kemudian biar rancak membaca buku, biar rancak membaca Al-Quran. Aduh, nilainya di sisi Allah. Orang yang tidak tahu dengan nilai waktu pada zaman sekarang biasanya gila rekreasi, santai-santai raun kian bafoto jam gadang tu telah barakali kian bafoto jadi kayak jam gadang tu deh baposting di Facebook Manilau jam gadang bapak itu sudah tu pailo ka ngaresya no rupanya orang membek patung singo mirip di Singapura lah pernah pak ibu kian ambo ke situ membawa anak-anak SD raun bu payo kata itu bu aduh patung singo rasu-rasu di Singapura kecil. Apa foto dah kayak singo tu? Sudah sampai kami di Singapura kecilnya. Ada baiknya posting di Facebook. Gila raun. Salah lipur raun. Kemudian anak-anak muda banyak yang menghabiskan waktunya dengan nyanyian, tontonan. Anak-anak muda kini kalau main bau, acok tak karanga dia nyok main bau tadi ngonya pokok. Iya bantu itu ibu. Tolong ibu kerajo tak taranga dinya dok. Pada rasanya volume lah sampai kayaknya. Oh caliak kiranya memang telingonya berpokok banyak ngomongin. Jadi pokok je telingo tu. Hanya nak goyang-goyang sesurang. Itu sia-sia dengan nilai waktu. Antun orang gini kabarnya mak. Sudah dua sebab manusia tidak pandai menggunakan waktu. Yang ketiga sebab manusia tidak pandai menggunakan waktu. Sebab dia lebih menyukai berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Mubah tu boleh. Boleh awak karajon tapi tidak boleh lebih-lebihan. Tapi kalau orang nandak tantu jenis lau katunya berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan mana? Kasra
kasratul kalam, kasratul akli, kasratun naum. Banyak mengecek, banyak makan, banyak lalu. Kau ndak ada nilai waktu jadinya. Kalau banyak makan, maka beribadah jadi barik. Sembahyang tekan tu, tadarus tekan tu, ambo mengaji pun tekan tu. Alun jadi ambo mengaji lah cari tempat ke sandar itu tekan tu tinggal. Tapi ambo nak menjalankan rumah ibu yang sandar ya. Ku ada yang mencari sandaran gara-gara tekan gua. Iku ubeknya usahawan makan jangan berlebihan. Makan jangan berlebihan. Jangan seperti orang balas dendam. Lama nahan 2 balik jam. Awas setengah 7 ambo sangkuan 2 piring. Akhirnya ketika terawih, hai lama lagi. Orang sembahyang dulu santai, awak 8 rakaat. Padian nama tu, padian mana ke padian mah banyak mie makan. Sudah makan nasi tambah lagi kolak. Habis tu pulang kerja pambul kolak cik lah. Apa ke subuh lah balik lah ni balik. Terlalu banyak makan menjadikan kita lalai beribadah, terasa berat semuanya. Padahal makan tu memang mubah, tapi kalau dilakukan berlebihan membuat kita berat melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian banyak bicara, mengecek. Ada orang yang mengecek setelah bentuk ayah bandar media, bentuk kereta api. Malah berjam-jam mengecek saja. Mengecek adalah sesuatu hal yang boleh, tapi kalau dilakukan berlebihan akan menjerumuskan kita ke dalam jurang. Jurang apa? Bisa jadi ghibah, bisa jadi fitnah, bisa jadi adu domba. Makanya jangan terlalu banyak mengecek. Sudah tu kasratun naum, banyak lalu. Sonta-sonta lalu. Bu, agar aja bu kini siang hari bu. Ya, sudah rahasia-rahasia rumah lalu menjelang dulu lalu. Itu kan mangala yang boleh pensiun. Jadi mantap-mantap pensiun lalu sekarang aja. Itu mangala ya nak lah dona menggantian wak mencari ya wak tahu dinan masak saja wak tahu dinan adu. Jadi mantang-mantang lah tahu dinan adu lalu sekarang aja. Api lau katua dia mubazir, orang mubazir teman syaitan. Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, apapun profesi kita, berapapun umur kita, gunakanlah waktu sebanyak-banyaknya untuk melahirkan manfaat demi manfaat. Di atas bumi ini ada manusia yang berguna, ada manusia yang tidak berguna. Manusia yang berguna adalah manusia yang dapat melahirkan manfaat demi manfaat setiap waktu yang ia jalani. Manusia yang tidak berguna, dia menggunakan waktu menuruti kesenangan hawa nafsu semata. Terjauhlah hendaknya kita dari hal yang semikian. Mari kita isi waktu sebaik-baiknya, beramal saleh sebanyak-banyaknya. Sadarilah bahwa kehadiran kita di atas dunia ini bagaikan hari-hari. Kalaulah lewat hari nanti, sudah tu hari yang kedua, sudah tu hari nalah lewat pun nak bisa diputar ulang. Hidup ini bukan pita kaset, nak bisa diulang boleh pemirsa. Makanya lewati hari demi hari dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan tadi bermanfaat untuk kita kesadunya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Tapi di psikoterinya setengah jam. Nggak, masih ada sekali lagi. Ada sekali lagi. Aduh cik, cerita semua deh. Ada seorang hamba yang soleh, kerjanya kalau ndak ke surau, salat, beribadah, hendak mencari pencaharian untuk keluarganya. Nya jarang duduk di lapau. Tapi yang kecil orang punya dia orang duduk di lapau ndak. Duduk kanai. Namanya dibuli. Oi posisi kena bully aja orang duduk di lapau. Kamu menceritakan tentang Amir bin Abdul Qais, seseorang yang saleh yang kegiatannya cuma mencari penghidupan untuk anak istrinya, kemudian ke surau beribadah, kemudian bergaul dengan masyarakat ala kadarnya seberapa pentingnya saja. Selebih itu tidak suka berlebih-lebihan.
Suatu ketika pulang dari surau, dipanggil-panggilnya deh kawan sama kadang dari lapau. Woi kasih kola, manganya. Duduk kalah di lapau sekali-sekali. Manga karena dia duduk di lapau. Kasih kola duduk di lapau tu lain lo lah suanya bagalak-galak, bangurau-gurau cina. Sudah tua karena dia oleh aku hampir tu nak petak-petak karah-karah tu Pak. Ada namanya tu. Nama titik-titik atau karah domino. Itu. Kamu mencari tak tahu namanya. Ama ini kuat si kuat. Kece Amir bin Abdul Qais ke hambo main di siku menuruti kawan-kawan sadunya. Tapi lay bisa menolong hambo. Apa nak kamu tolong? Tolong tahan matahari itu tagak sinan jangan berjalan-jalan. Jadi pagi saya diteruinanya, lay bisa. Kalau bisa menolong tahan jalan matahari satu hambo. Kecik kawannya, mana bisa matahari itu berjalannya tarik kita ikut. Bentuk itulah waktu berjalan itu indah. Kamu kan membuang-buang waktu itu percuma tu. Kecuali untuk hal yang bagus. Kamu tahu kehidupan kamu tu berada antara dua titik start dan titik finish. Titik start ambo ketika baru dilayan oleh ambo. Berjalan ambo dari titik start ambo bertambah gadang, tambah dewasa, tambah tu. Akhirnya ambo mendekati satu titik finish, satu titik kematian. Biku tiba-tiba malaikat menyapu ambo selama kau sibuk main domino. Bayangkan tentu kosong bekal yang kamu bawa. Kalau kawan-kawan tak bisa menolong tahan jalan matahari dah. Maaf, kamu tak satu. Maaf, beri kali maaf. Bantai itu seseorang yang saleh, yang sangat erat, yang sangat kuat hubungannya kepada Allah sehingga pantang baginya untuk membuang-buang waktu dengan percuma. Kemudian ada pula di antara ulama yang mengatakan ketika beliau sudah menyampaikan acara pengajian, kemudian apa katanya, wahai para jemaah, sedapat mungkin sepulang dari masjid ini kalau bisa Bapak Ibu berjalan berpencar-pencar, jangan bergelombolan. Kenapa begitu? Kalau berpencar-pencar ada waktu untuk berzikir. Ucapkanlah kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat yang ringan di lidah namun berat di timbangan. Bacalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ucapkan itu. Itu adalah kalimat-kalimat yang ringan di lidah namun berat di timbangan. Nanti ketika sudah tiba masanya kita di yaumul mizan, hari penimbangan, ketika telah ditentukan namanan barek kebaikan, namanan barek antara kebaikan dengan kejahatan. Ketika barek kebaikan artinya harus bisa kita berhasil tersenyum lega karena awak lulus untuk masuk surga. Tapi ketika tangkik marapuang kebaikan, kejahatan awak yang baik, apa keputusannya? Silakan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Jadi nanti tuh ada tuh ketika timbangan kebaikannya lah melayang detik, keburukannya baik, sudah tuh ditanya, wahai malaikat, masih adakah amal orang ini yang akan masuk timbangan? Kemudian dicarikan oleh malaikat. Tak lama kemudian malaikat membawa gumpalan seperti warna awan, warna abu-abu, keputih-putihan. Kemudian diletakkan di timbangan. Akhirnya timbangan kebaikan tadi menjadi berat, kejahatannya menjadi ringan. Kemudian ditanya oleh orang yang punya amal, wahai Allah, itu apa yang memberatkan timbangan? Apa jawaban Allah? Itu adalah kalimat-kalimat zikir yang dulu semasa engkau di dunia sering engkau ucapkan. Kalimat itu memang ringan di lidah namun berat di timbangan. Dulu engkau semasa di dunia rajin mengisi waktu dengan memperbanyak zikir, makanya engkau menjadi orang yang selamat.
sudah berat timbangan kebaikanmu dibanding kejahatan, silakan masuk surga. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah dengan ke dalam surga dalam keadaan selamat sejahtera. Alangkah bahagianya orang-orang yang demikian. Mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Kita gunakan dengan berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, berbuat amal baik, ketaatan kepada Allah. Kita perbaiki hubungan sesama manusia agar baik pula hubungan kita kepada Allah. Semoga kita semua adalah orang-orang yang menang kelak di yaumil akhir. Salam dan jaga, perbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.